Salmifa, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya, puji Tuhan. Semua dalam keadaan sehat. Keluarga juga dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Hari ini tak terasa kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu Philadelphia. Dan yang lebih spesial lagi, kita memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Bukan lagi tahun 2021, tetapi tahun 2022. Apa sih yang kemarin kalian lakukan saat menyambut tahun baru? Mungkin ada yang main kembang api. Ayo siapa? Ada yang bakar-bakar sama keluarganya. Wah, enak ya. Momen spesial yang dilakukan untuk menyambut tahun baru. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Untuk tahun baru ini Tuhan, kami masih bisa bersama-sama beribadah meskipun masih melalui online. Ya Bapak, berkati Tuhan supaya kedepannya bisa lebih baik dan kita bisa bertemu untuk beribadah bersama-sama di gereja lagi. Ya Bapak, saat ini kami berdoa, Engkau berkati ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhir. Berkati hamba yang menyampaikan, berkati adik-adik yang mendengarkan dan keluarga yang mendampingi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
pujian yang baru saja kita nyanyikan, hari ini kurasa bahagia, begitu juga dengan apa yang kita rasakan saat menyambut tahun baru. Semua orang bersuka cita menyambut hari ini sebagai ucapan syukur karena kita memasuki tahun yang baru dan diberi kesempatan Tuhan untuk masuk di tahun yang baru. Di tahun yang baru ini pasti banyak rencana-rencana yang baru, cita-cita juga, ingin mencapai sesuatu yang baru dan lebih baik lagi. Pastinya rencana itu harus dilandasi dengan firman Tuhan, harus dengan berdoa supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik adik-adik, kita pujikan lagu satu kali lagi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus membenarkan, Tuhan Yesus menguduskan, Dia itu Raja segala raja loh. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tahu tak ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tahu tak ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tahu tak ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Baik adik-adik, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami Tuhan, sekolah minggu kami. Sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Kau berkati kami supaya kami bisa mengerti tentang apa yang Kau sampaikan. Berkati hamba yang menyampaikan kepada anak-anak dan juga berkati anak-anak bisa mengerti apa yang hamba sampaikan. Ya Bapa, berkati firman Tuhan ini supaya anak-anak bisa melakukan dan dapat menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, kali ini ada satu permainan. Kita tebak tokoh Alkitab satu ini ya. Ada yang bisa nebak? Ya, benar sekali. Tadi ada yang jawab Saulus, Kak. Ya, benar. Dia adalah Saulus. Mungkin adik-adik semua juga sudah pernah melihat video tentang kisahnya Saulus ya, sebelum Saulus bertobat. Saulus adalah orang yang jahat dulunya. Dia tidak suka dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak suka dengan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus dia benci. Dia juga membenci Tuhan Yesus. Apapun dia lakukan untuk membunuh orang-orang, dan dengan kekuatan dan jabatannya dia bisa melakukan itu semua. Itu adalah rencana jahat Saulus. Tetapi rencana Tuhan adalah rencana yang terindah. Tuhan ingin supaya Saulus bisa bertobat dan Saulus bisa mewartakan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Adik-adik, dari kisahnya Saulus, pada saat Saulus pergi ke Damsyik, dia melihat sebuah cahaya yang sangat terang sekali sehingga membutakan matanya. Apakah rencana Tuhan sampai di situ saja? Oh tidak ya. Rencana Tuhan juga ingin membuat Saulus bertobat, yaitu dengan melihat kekuasaannya Tuhan, melihat kebesarannya Tuhan.
Tuhan Yesus mengirim satu tokoh ini juga untuk menyembuhkan Saulus. Ada yang bisa tebak? Siapa? Benar sekali, Ananias. Tuhan Yesus menyuruh salah satu muridnya, Ananias, untuk menyembuhkan Saulus. Adik-adik, dari kisah tersebut Saulus bisa melihat kebesaran Tuhan. Ternyata Tuhan ini sangat besar sekali ya. Dia bisa menyembuhkan mataku yang buta. Tuhan masih mengasihi Saulus meskipun Saulus sudah berbuat jahat kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya. Itu yang Saulus rasakan, dan dengan kejadian tersebut Saulus bisa bertobat dan mewartakan kebaikan Tuhan Yesus dari kisah yang Saulus alami. Adik-adik, awalnya Saulus orang yang jahat, dia berubah menjadi orang yang ingin memberitakan firman Tuhan dan berganti nama dengan nama Paulus. Rencana Saulus yang dulunya berbuat jahat untuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, Tuhan putar rencananya menjadi seorang Paulus yang memberitakan firman Tuhan dan menceritakan tentang kebesaran Tuhan Yesus. Adik-adik, seperti kita juga, apapun rencana kita, apapun yang kita sudah rencanakan dalam kehidupan kita, kalau itu tidak baik dan tidak sesuai dengan Tuhan Yesus pasti juga akan memutar dan memberikan rencana Tuhan yang terbaik. Adik-adik, begitupun juga dengan kita. Apapun rencana dan rancangan yang sudah kita buat, itu juga harus sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pasti mempunyai rencana yang terindah daripada rencana kita sendiri. Kalau rencana kita mungkin itu yang kita pikir itu yang terbaik, tetapi belum tentu buat Tuhan itu ada yang terbaik. Dan yang pasti harus kita ingat bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat diri kita. Adik-adik, kita akan baca dalam Yeremia 29 ayat 11 ya, kita baca sama-sama ya. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi masa depan yang penuh dengan harapan. Meskipun kita kecewa karena rencana kita tidak terwujud, tetapi yakinlah bahwa pasti rencana Tuhan adalah yang terindah. Mungkin 10 kali lipat lebih indah dari rencana yang kita buat. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati sekolah minggu kami mulai awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Bapa, pakai kami Tuhan supaya kami selalu mengandalkan rencana-Mu dan kami tidak berpegang teguh terhadap rencana kami sendiri. Ya Bapa, kami yakin dan percaya Kau pasti akan memberikan rancangan yang terindah dalam hidup kami dan memberikan hidup yang kekal bagi hidup kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah. Kau berkati aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, puji Tuhan, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita sudah bernyanyi bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan tadi bisa memberkati adik-adik dan keluarga. Dan yang terpenting adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kali saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan kita bertemu di ibadah sekolah minggu berikutnya. Dadah.